Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA kelas 7 bersama Bu Mulia. Pada pertemuan ini kita akan masih membahas tentang bab 1 objek IPA dan pengamatannya. Tetapi kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu kemarin. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari yang namanya besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Ibu akan jelaskan terlebih dahulu dari katanya ini. Ada dua kata, ada besaran dan pokok. Jadi besaran ini sudah kita pelajari minggu kemarin. Besaran artinya sesuatu yang dapat kita ukur. Bisa nanti panjang, waktu, suhu, dan lain-lain. Itu disebut dengan besaran. Sedangkan pokok itu artinya kalau dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang utama. Jadi besaran pokok adalah sesuatu yang dapat kita ukur dan yang utamanya banget nih. Atau kalau kita artikan lagi nih, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak tergantung pada satuan-satuan yang lain dalam satuan SI. SI ini apa? Satuan Standar Internasional. Jadi nanti akan Ibu jelaskan apa yang dimaksud dengan satuan SI. Jadi besaran pokok ini besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu nih. Jadi dia yang utama sekali dan tidak bergantung dengan satuan-satuan lain dalam satuan internasional. Ibu akan jelaskan besaran-besaran apa saja yang termasuk dalam besaran pokok. Jadi yang termasuk besaran pokok hanya 7 ini. Jadi ada nomor 1 sampai 7 di sini. Ibu akan jelaskan nanti kenapa Ibu susunnya seperti ini. Jadi ada yang pertama namanya itu, Ibu akan jelaskan dari paling bawah, namanya itu panjang. Panjang untuk satuan internasional dari panjang itu adalah meter dan lambangnya adalah M kecil. Selanjutnya ada yang namanya itu massa. Massa ini kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sebutnya dengan berat. Tapi nanti Ibu jelaskan perbedaannya massa dengan berat tersebut. Massa ini satuan internasionalnya adalah kilogram. Lambangnya itu kg. Selanjutnya ada yang besaran suhu. Biasanya kalau kita mengukur suhu kita bilangnya berapa derajat suhu tubuhnya, kita bilangnya dalam Celcius seperti itu ya. Tetapi yang diakui secara internasional satuan untuk suhu adalah Kelvin namanya, dengan lambangnya K besar. Selanjutnya ada di sini arus listrik. Satuan internasionalnya ampere dan lambangnya itu A besar. Lalu ada di sini waktu. Waktu untuk satuan internasionalnya kita pakainya second atau detik. Lambangnya di sini kalau detik kita pakainya det, atau kalau second ini dalam bahasa Inggris ini nanti S ya. Selanjutnya ada intensitas cahaya, itu satuan internasionalnya kandela, lambangnya CD, dan ada jumlah zat, satuan internasionalnya itu mol dan lambangnya juga mol. Ibu akan jelaskan mengapa Ibu susun seperti ini agar anak-anak mudah menghafalnya. Jadi di sini Ibu ambil inisial masing-masing besarannya. Jadi kalau kita ambil, ini tersusun menjadi jiwa SMP. Jadi J-nya untuk jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus listrik, S suhu, M massa, dan P untuk panjang. Jadi anak-anak harus mengingat semua besaran pokok ini. Jadi semua nanti yang selain besaran pokok dia masuknya besaran turunan namanya. Selanjutnya, selain mengingat besarannya, anak-anak juga harus mengingat satuan internasionalnya ini. Satuan internasionalnya ini ada cara menghafalnya juga. Jadi untuk yang mol ini Ibu ibaratkan dengan moli. Untuk kandelanya ini Ibu ambil cannya jadi can, dan detiknya ini Ibu ambil tiknya.
Kemudian ampere itu buat jadi samperin, Kelvinnya tetap Kelvin, KG-nya jadi kaget, dan meternya jadi gemeteran. Ya, jadi kalau misalnya dibaca Molly cantik, samperin Kelvin, kaget, gemeteran. Jadi nanti anak-anak tinggal membuat aja dengan mudah. Jadi J untuk jumlah zat berarti lambangnya itu moli atau mol berarti. Kalau I, intensitas cahaya, itu berarti satuan internasionalnya adalah kandela sampai nanti ke bawah seperti itu. Selanjutnya yang akan kita benar-benar bahas di dalam bab ini hanya 3, yaitu panjang, massa, dan waktu. Untuk yang lainnya akan dipelajari di kelas selanjutnya. Selanjutnya, ini yang mau Ibu jelaskan mengenai satuan standar internasional. Apa itu satuan standar internasional? Kalau misalnya kita lihat nih, panjang itu kan banyak satuannya, bisa ada orang bilang senti, meter, kilometer, mil, dan yang lain-lain. Massa juga seperti itu, ada kilogram, ons, ton. Waktu juga apalagi lebih banyak, detik, menit, tahun, jam, seperti itu. Tapi yang satuan standar internasional apa yang diakui bersama di seluruh dunia? Jadi kalau satuan internasional untuk panjang dia pakainya meter, untuk massa pakainya kilogram, dan untuk waktu pakainya detik. Selanjutnya di sini nih, satuan standar internasional ada sistem satuan atau besaran yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Jadi yang paling umum digunakan yang ini nih, panjang meter, massa kilogram, dan waktu detik. Selanjutnya, tadi kita udah membahas yang namanya besaran pokok. Sekarang kita membahas yang namanya besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya ini diturunkan dari besaran satuan pokok. Maksudnya seperti apa? Ini Ibu lihatkan contoh dari besaran turunan tersebut. Jadi untuk besaran turunan di sini misalnya contohnya adalah luas. Jadi luas ini biasanya kita mengukur luas itu kan panjang kali lebar. Kalau panjang itu satuannya meter, lebar juga meter. Jadi kalau nanti meternya ada 2 jadinya meter kuadrat. Jadi kita turunkan dari besaran pokok tadi. Jadi ada 2 atau ada 3 dia lagi. Kalau pada satuan besaran pokok tadi cuma ada 1 meternya. Contohnya lagi yang lain, ada volume di sini. Dia itu untuk volume kita misalnya mencarinya S kali S kali S, sisi kali sisi kali sisi. Itu berarti 3 kali kan? Apabila semuanya adalah meter, jadi di sini meternya pangkat 3. Atau misalnya di sini kita ambil kecepatan. Kecepatan itu nama satuannya, misalnya kecepatan mobil itu berapa meter per second atau per detik. Jadi ini meter per second. Jadi Ibu simpulkan di sini yang namanya besaran turunan, dia simbolnya ini atau satuannya itu adalah turunan dari besaran pokok tadi. Kalau besaran pokok cuma punya 1 aja, misalnya M aja atau S aja atau kilogram saja, kalau ini sudah diturunkan lagi. Jadi lebih banyak lagi satuan-satuannya tersebut. Dan nanti besaran-besaran yang selain besaran pokok dia akan masuk ke dalam besaran turunan. Besaran pokok hanya 7 yang tadi. Kalau selain itu dia akan masuk ke besaran turunan. Besaran turunan yang di sini Ibu buat cuma 6 kan, sebenarnya lebih banyak lagi daripada ini. Seperti itu. Jadi selain besaran pokok, dia semuanya masuk ke dalam besaran turunan. Oke, Ibu lanjutkan. Di sini kita akan membahas bagian besaran pokok yang pertama, yaitu panjang. Apa sih panjang itu sebenarnya? Di dalam IPA, arti panjang itu adalah menyatakan jarak antara 2 titik. Misalnya ini mau kita lihat panjang pensil, berarti jarak antara titik A dan titik B. Itu yang disebut dengan panjang. Alat ukur panjang itu banyak, ada nanti penggaris, meteran, seperti itu. Atau ini nanti ada namanya jangka sorong yang Ibu ajarkan cara memakainya. Selanjutnya, yang kedua nih, ini yang mau kita bahas. Kalau misalnya kita lagi di pasar mau
tahu ini anggur ini berapa, seperti itu. Kita biasanya bilang berat kan? Tetapi sebenarnya di dalam IPA itu disebut dengan massa. Apa sih sebenarnya perbedaan massa itu dengan berat? Jadi, di sini misalnya seperti ini. Ada seorang anak yang dia melakukan pengukuran badannya itu di 2 tempat. Ada di bumi dan ada di Mars. Nah, tetapi dia bilang seperti ini. Di bumi beratku 50 kg, sedangkan di Mars beratku itu 18,9 kg katanya. Berbeda kan beratnya? Tetapi sedangkan massaku sama di kedua tempat walau berbeda gravitasinya. Maksudnya apa? Jadi di sini bumi dan Mars itu mempunyai gravitasi yang berbeda. Jadi kalau berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi kalau kita menimbang berat kita di tempat yang berbeda, itu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Tapi kalau kita mengukur massa di tempat manapun, walaupun gravitasinya berbeda, hasilnya akan tetap sama. Jadi bedakan di sini, kalau massa jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda tanpa dipengaruhi kedudukan atau gravitasinya. Jadi kalau gravitasinya berubah, hasilnya tetap sama nih. Tapi kalau berat, jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda dipengaruhi oleh kedudukan atau gravitasinya nih. Oke, ini alat-alat untuk mengukur massa tersebut. Ada nantik neraca dengan berbagai macam bentuknya. Ada timbangan, digital, dan yang manual seperti ini. Satuan internasional dari massa itu adalah kilogram. Selanjutnya kita akan bahas yang namanya waktu. Waktu itu satuan internasionalnya adalah second. Jadi alat ukurnya adalah stopwatch. Sebenarnya banyak satuan-satuan yang lain pada waktu, tapi yang kita pakai adalah yang second atau yang detik.